Assalamualaikum anak-anak Miss Ina yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Kira-kira apa saja ya hak dan kewajiban anak di rumah? Inilah beberapa hak anak di rumah. Makan dan minum adalah hak yang harus kalian dapatkan saat berada di rumah. Jadi kalau ibu atau ayah kalian menyuruh makan, turuti saja ya nak. Hak lain yang harus kalian terima ketika di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jadi, jika ibu atau ayah sering melarangmu pergi suatu tempat atau melakukan sesuatu, kamu harus memakluminya. Itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tuamu. Jika kalian mendapatkan PR, jangan sungkan ya untuk menanyakannya kepada ayah atau ibu. Bagaimanapun juga, orang tua punya kewajiban untuk membimbing kalian dalam bersikap dan membantu kalian belajar. Kesejahteraan hidup yang Miss maksud di sini bisa jadi berupa pakaian yang kalian kenakan, perlengkapan sekolah yang sudah dibelikan oleh orang tua, ataupun uang jajan yang diberikan untuk bekal sekolah. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan, kalian harus menerimanya dengan ikhlas. Bahkan lebih baik lagi jika ditabung. Kemudian inilah beberapa kewajiban anak di rumah. Ingat nak, sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jika untuk kebaikan, maka tak ada salahnya untuk menuruti nasihat orang tua. Kewajiban lainnya adalah menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Tidak ada salahnya kan membantu orang tua untuk menjaga kebersihan rumah. Ibu dan ayah kalian sudah membiayai sekolah kalian. Nah, kewajiban kalianlah sebagai anak untuk mengerjakan PR. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua. Ini kita akan belajar kembali mengenai kemungkinan penjumlahan materi kelas 3 tema 4 subtema 1. Ibu akan langsung memberikan contoh soal sebagai berikut ini. Kemungkinan penjumlahan yang hasil bilangannya adalah 250, yaitu maksud dari soal berikut ini adalah titik-titik ditambah titik-titik yang hasilnya 250. Nah, pada titik-titik tersebut belum ada bilangan sama sekali. Jadi kita ambil permisalan. Kita misalkan bilangan yang pertama adalah 120. Maka harus ditambah dengan berapa supaya hasilnya 250. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil hasilnya tadi kan 250 dikurangi dengan bilangan yang pertama,
Ya, hasilnya menjadi 130. Maka kemungkinan bilangan yang kedua adalah 130, atau jika dituliskan 120 ditambah 130 sama dengan 250. Bilangan berapakah yang tepat untuk mengisi kotak tersebut? Di sini ada 240 ditambah, di situ ada kotakan kosong sama dengan 500. Nah, bagaimana cara kita mengisi kotak yang kosong tersebut? Caranya adalah bilangan hasilnya 500 dikurangi dengan bilangan yang pertama. Kemudian menjadi dikurangi. 500 dikurangi 240 sama dengan 260. Jika kita tuliskan, maka menjadi 240 ditambah 260 sama dengan 500. Kemudian soal berikutnya, berapakah ditambah 700 yang hasilnya 1200? Maka kita bisa menggunakan cara yang sama. 1200 dikurangi 700 hasilnya adalah 500. Atau jika kita tuliskan, maka menjadi 500 ditambah 700 sama dengan 1200. Kemungkinan penjumlahan berikutnya, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, ini sama seperti halnya yang tadi, cuma ini berupa soal cerita. Nah, ini membuat perumpamaan. Nah, belajar di sekolahnya itu berapa lama, belajar di rumahnya itu berapa lama, tetapi hasilnya itu adalah 365 hari. Oke, kita ambil contohnya. Kita ambil misal belajar di sekolahnya 250 hari. Maka belajar di rumahnya adalah 365 dikurangi 250. Maka belajar di rumahnya adalah 115. Jika belajar di sekolahnya kita ambil misal 300 hari, maka untuk belajar di rumahnya adalah 365 dikurangi 300, yaitu 65 hari. Kemudian, jika belajar di rumahnya itu kita ambil misal 165 hari, maka belajar di sekolahnya adalah 365 dikurangi 165, yaitu 200 hari. Nah, anak-anak, berikut ini adalah latihan soal. Ada di buku paket kalian, tema 4, halaman 5 ya, kalian buka di halaman 5. Berikut ini contohnya. Latihan soalnya, jumlah hari belajar. Ini sama ya soalnya seperti tadi, namun kalian buatlah kemungkinan yang lain sesuai dengan bilangan yang kalian pilih. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.